Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyadi. Sebelum kita memasuki pertemuan ketiga kali ini, kemarin kita sudah membahas tentang sistem rem pada kendaraan. Yang kedua yaitu sudah membahas tentang sistem rem cakram. Untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas sistem rem tromol. Baik, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kita langsung saja memasuki materinya. Yang pertama di sini ada sistem rem tromol. Rem tromol merupakan komponen pada sistem pengereman mobil yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan dan laju kendaraan agar kendaraan bisa berhenti secara perlahan. Yang kedua, peran rem tromol sangat terasa saat kita memarkirkan mobil, khususnya saat memarkirkan mobil di bidang yang bergelombang atau di bidang yang menurun. Dengan begitu, mobil tetap dapat diam terparkir meskipun berada di atas bidang yang tidak rata atau menurun. Di sini ada sebuah komponen rem tromol dan di sini sudah ada penjelasan namanya. Mari kita eh, pelajari satu-satu komponen yang ada di sistem rem tromol. Yang pertama yaitu di sini ada backing plate. Backing plate merupakan komponen rem tromol yang berfungsi sebagai rumah, rangka, atau pelindung untuk komponen lainnya. Untuk bentuknya seperti pada gambar di sini, seperti piringan logam berukuran besar yang terbuat dari material logam tipis. Baik. Selanjutnya di sini ada sepatu rem dan kampas. Sepatu rem adalah wadah untuk menyimpan kampas. Bentuknya menyerupai lingkaran dan memiliki dua lubang berbentuk setengah lingkaran. Nah, ada dua lubang ini berbentuk seperti lingkaran. Untuk kampas rem yang berada di atas sepatu rem biasanya terbuat dari material keramik organik yang mudah berubah bentuk sehingga mudah menipis saat digunakan terus-menerus dan perlu diganti. Untuk kampas remnya ini, untuk sepatu remnya ini. Baik, kita lanjut saja. Selanjutnya di sini ada silinder roda. Silinder roda merupakan komponen rem yang berperan mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis. Di sini bentuknya ini ada tekanan fluida masuk dari sini dan meng- akan menggerakkan ke silinder roda. Sini ada beberapa tipe silinder roda. Akan tetapi tipe silinder roda dual piston yang paling populer untuk membantu kerja tromol jenis leading dan trailing. Untuk bentuknya seperti ini. Ini tipe yang pertama dan ini tipe yang kedua. Baik, selanjutnya ada Flexo adjuster. Untuk Flexo adjuster ini adalah untuk menyetel celah yang timbul di antara kampas rem dan permukaan tromol. Fungsinya di sini terletak di bagian bawah rem tromol, berfungsi untuk mengatur atau mencel celah yang timbul di antara kampas rem dan permukaan tromol dengan menekan pedal rem atau menarik tuas rem. Oke, selanjutnya sini ada return spring atau per. Return spring terdiri dari dua komponen yakni upper spring dan lower spring untuk mengembalikan posisi sepatu rem.
Untuk yang upper spring berfungsi membalikan posisi sepatu rem, sedangkan lower spring berfungsi untuk menjaga posisi dua buah sepatu rem tromol agar dapat menekan adjuster dengan optimal. Baik, selanjutnya itu eh, ada brake shoe holder. Brake shoe holder memiliki bentuk menyerupai pin yang terdiri dari beberapa bagian dan berfungsi untuk mengunci per atau bekas menempel pada plat atau backing plat. Untuk gambarnya brake shoe holder seperti ini. Baik, selanjutnya ada parking brake lever. Parking brake lever berfungsi untuk membuat mobil tetap dalam kondisi diam saat terparkir. Parking brake lever terdiri dari dua komponen yakni park brake lever dan brake shoe link. Selanjutnya di sini ada drum brake. Drum brake berfungsi sebagai media gesekan kampas rem tromol saat menghentikan laju atau putaran roda. Jadi drum brake itu ini dia semisal pedal rem diinjak, kampas ini akan eh, apa ya membesar atau membuka dan akan menggesek kepada drum brake ini. Baik, selanjutnya ada parking brake cable. Parking brake cable berfungsi untuk mengubah pedal atau tuas rem hingga parking brake lever sehingga saat kita menekan pedal atau menarik tuas rem, maka mobil dapat berhenti dengan sempurna. Selanjutnya yaitu cara kerja. Nah, untuk gambar cara kerjanya sini dari pedal diinjak akan menuju master cylinder, akan menjadikan tekanan hidrolik menuju ke ini akan menyuruh piston untuk memekar, memekar dan akan terjadilah sistem pengereman. Selanjutnya, nah ini untuk penjelasan yang lebih jelasnya. Rem tromol bekerja dengan prinsip gesekan antara kampas rem dan permukaan dalam drum. Saat tuas rem ditekan, brake cam lever akan menggerakkan sepatu rem sehingga tromol ikut tertekan. Kemudian, terdapat cairan hidrolik yang akan menggerakkan piston ke luar sehingga terjadi menekan kampas rem. Hal ini mengakibatkan roda kendaraan berhenti atau melambat. Baik, selanjutnya kerusakan yang sering terjadi pada sistem rem tromol. Yang pertama yaitu daya pengereman rendah, kedua pedal lambat atau terlalu keras untuk kembali pada posisi semula, ketiga yaitu ada terjadinya bunyi pada saat pengereman. Biasanya terjadinya bunyi pada saat pengereman itu di dalamnya pasti sudah kotor banyak debu karena kan kampas itu menggesek dengan drum drum brake itu dia akan menjadi serbuk. Nah, itu mengakibatkan bunyi. Dan selanjutnya yaitu ada pengereman tidak merata. Nah, di sini selanjutnya itu ada cara perawatan rem tromol. Yang pertama itu membersihkan rem tromol secara rutin. Untuk memahami cara membersihkannya, disarankan untuk meminta bantuan mekanik jika penerapannya sedikit rumit. Nah, di sini biasanya untuk servis bisa request ke mekaniknya untuk membersihkan rem tromol secara rutin. Dari efek membersihkannya itu ya tadi, eh, kalau tidak bersih atau sudah banyak kotoran, biasanya itu mengakibatkan bunyi. Apalagi kena air itu pasti bunyi cicit tuh. Selanjutnya yaitu menjaga kelembapan kampas rem tromol. Untuk menjaga kelembapan kampas rem tromol secara rutin dan menggantinya setelah jarak tempuh mencapai 25 km. Nah, selanjutnya yaitu ada memeriksa ketebalan kampas dan kualitas minyak rem secara berkala.
untuk memastikan kondisi rem tetap aman. Karena kalau ketebalan kampas sudah habis, itu akan terjadinya gesekan antara drum brake dengan ini pangkon kampasnya, dan itu akan besi ketemu besi. Nah, itu nanti di drum brake-nya itu kalah dan dia akan menyekung seperti itu. Dan nanti di drum brake sudah tidak merata lagi. Oke, selanjutnya ada penyetelan rem. Untuk mengatur jarak main rem dan ketinggian rem, penyetelan ini dapat digunakan menggunakan parking brake lever seperti tadi, yaitu untuk penyetelan brake-nya. Eh, Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.